Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Duyan Saputra dari kelas 643G07 dengan NIM 64242188. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada dari studi kasus teknologi IQ 13. Yang kedua ada studi kasus keuangan Bank BCA. Yang ketiga ada analisis komparatif. Oke, yang pertama di sini dari studi kasus sektor teknologi IQ 13. Saya bekerja sebagai customer care di IQ. Pelanggan mengeluh kamera IQ 13 tidak menghasilkan foto yang baik. Identifikasi masalahnya, kualitas foto tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Dampak terhadap kepuasan pelanggan, menurunnya tingkat kepuasan pelanggan. Poin kedua ada berpotensi membuat pelanggan pindah ke merek lain. Yang ketiga ada kehilangan pelanggan loyalitas. Sini selanjutnya ada prinsip dari CRM. Poin pertama ada customer identification, yaitu memahami profil dan kebutuhan pelanggan secara mendalam. Poin kedua ada interaction, yaitu komunikasi empati, responsif, dan proaktif. Yang ketiga ada customer response, yaitu di mana memberikan solusi tepat dan cepat maksimal 24 jam. Poin keempat ada customer retention, membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas. Di sini ada 3 tindakan konkret customer care. Poin pertama ada diagnosis masalah, yaitu ada analisis sampel foto pelanggan. Yang kedua ada verifikasi hardware dan software. Yang ketiga ada identifikasi penyebab, user error atau defect. Poin kedua ada solusi bertahap, yaitu ada software update jika tersedia. Poin kedua ada proses garansi atau replacement jika hardware defect. Yang ketiga ada kompensasi, voucher atau diskon service. Poin ketiga itu ada follow up atau retention. Bisa monitoring dalam 3 sampai 7 hari, masukkan program loyalitas, dan catat untuk evaluasi produk. Nah, di sini ada dari umpan balik. Untuk perbaikan produk, kita harus identifikasi kekurangan sistem kamera dan quality control lebih ketat. Dan juga ada untuk layanan, kita harus training customer service dan marketing komunikasi lebih realistis. Untuk data analytics, kita harus tracking pola keluhan recurring dan prediksi masalah potensial. Dan selanjutnya ada studi kasus sektor keuangan dari Bank BCA. Kasusnya, contoh, saya bekerja sebagai customer care di officer di Bank BCA. Nasabah mengeluh dananya dibekukan PPATK dan khawatir kehilangan uangnya. Tugasnya menenangkan nasabah dan edukasi kebijakan agar tetap merasa dihargai, percaya pada bank. Identifikasi masalah atau keluhan. Analisis keluhan nasabah. Masalah utamanya ada di dana dibekukan PPATK tanpa kejelasan. Yang kedua juga ada nasabah khawatir kehilangan uang. Yang ketiga ada hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Nah, di sini ada kategori keluhan. Service related complaints, yaitu keluhan yang disebabkan oleh buruknya pelayanan yang diberikan perusahaan, khususnya terkait. Yang pertama ada kurangnya transparansi informasi. Yang kedua ada komunikasi yang tidak proaktif. Yang ketiga tidak ada kejelasan proses. Dan selanjutnya ada customer identification, mengenali profil nasabah. Yang pertama itu ada data dasar dari usia, jenis nasabah, atau perorangan atau bisnis. Dan kedua ada riwayat transaksi dan hubungan dengan bank. Yang ketiga, kita mengenali kebutuhan emosional. Yang keempat ada identifikasi tingkat kecemasan. Kelima, tunjukkan empati dan kesediaan membantu. Di sini selanjutnya ada customer interaction, cara berkomunikasi dan menenangkan. Contoh yang pertama ada menyimak dengan cermat keluhan nasabah. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih dengan tulus.
atas keluhan nasabah yang diberikan. Yang ketiga ada jangan terbawa emosi meski nasabah agresif. Yang keempat, gunakan nada tenang, empatik, dan profesional. Poin kelima, ada validasi perasaan. Contohnya, saya memahami kekhawatiran Bapak atau Ibu. Yang keenam, jelaskan transparan. Pembukuan dana kebijakan pemerintah via PPATK, bukan kebijakan bank. Poin ketujuh, tekankan bank akan bantu proses klarifikasi. Poin kedelapan, tetapkan batas waktu penyelesaian yang logis. Dan selanjutnya ada customer response. Solusi yang sesuai kebijakan bank, sedia informasi resmi PPATA, PPATK, dan OJK. Bantu proses pengajuan pembukaan rekening kembali. Berikan update berkala status dana. Tawarkan konsultasi keuangan. Informasikan perkembangan agar nasabah yakin dengan keluhan benar-benar diproses. Ini juga ada customer retention, strategi menjaga kepercayaan. Poin pertama ada monitoring kepuasan pasca keluhan. Yang kedua ada program loyalitas nasabah. Yang ketiga ada survei kepuasan berkala. Yang keempat komunikasi jangka panjang. Yang kelima ada itu tunjukkan komitmen bank kepada kepentingan nasabah. Sini yang selanjutnya ada analisis komparatif. Konteks dua kasus, yang pertama itu ada konsumen IQ 13 dengan keluhan hasil foto tidak sesuai harapan. Yang kedua ada nasabah Bank BCA dengan dana dibukukan PPATK tanpa kejelasan. Oke, di sini ada dari faktor kepuasan. Yang pertama ada IQ 13 atau produk teknologi. Poin pertama itu ada kualitas produk, performa kamera. Yang kedua ada inovasi dan fitur teknologi. Yang ketiga ada layanan purna jual dan garansi. Dan selanjutnya ada dari Bank BCA atau jasa keuangan. Yang pertama itu ada keamanan dan kepercayaan atau security and truth. Yang kedua ada kemudahan akses layanan. Yang ketiga ada transparansi informasi dan kebijakan. Oke, di sini ada langkah peningkatan BCA. Berikut adalah langkah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas Bank BCA. Yang pertama ada program edukasi keamanan perbankan. Yang kedua ada program loyalitas dan survei kepuasan. Yang ketiga ada jaminan keamanan dan transparansi digital banking. Terus ada juga langkah peningkatan dari IQ. Yang pertama itu ada berikut adalah langkah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas IQ 13. Yang pertama itu bisa kita menjelaskan teknis fitur dan batasan teknologi. Yang kedua ada layanan responsif, garansi mudah, support 24/7. Yang ketiga ada tutorial dan edukasi penggunaan. Yang keempat ada survei kepuasan dan tindak lanjut feedback. Nah, di sini ada kesimpulan komparatif perbedaan strategi IQ dan BCA. Dari sektor produk teknologi atau IQ, yang pertama fokus inovasi produk dan digital. Yang kedua ada prioritas layanan purna jual kuat. Ketiga itu ada strategi upgrade hardware atau software berkelanjutan. Yang keempat ada komunikasi marketing realistis, komunikasi building. Dan kedua itu ada sektor jasa keuangan atau BCA. Yang pertama ada dari fokus keamanan, kepercayaan, dan transparansi. Dan kedua ada prioritas, yaitu di mana kita kemudahan akses dan kenyamanan. Yang ketiga ada strategi, komunikasi empatik dan responsif. Yang keempat ada komunikasi atau edukasi kebijakan dan regulasi. Oke, di sini ada kesimpulan komparatif persamaan strategi EQ dan BCA. Kedua sektor sama-sama membutuhkan komunikasi transparan dan jelas, layanan responsif maksimal 24 jam, hubungan jangka panjang dengan pelanggan,
penanganan keluhan empatik dan profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.